meskipun This call is now being recorded. Materinya berbeda begitu ya. Namun ini berkaitan. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai memori gitu ya. Memori. Sedikit mereview kemarin bahwa memori itu merupakan proses penyimpanan informasi yang diawali dari kemunculan biological trail sel-sel yang berada di area hipokampus, lalu kemudian melalui basa ganglia, melalui area limbik, lalu kemudian masuk ke area white matters, ya. Corpus callosum, ya, sehingga sampai pada area neokortex, gitu, yang juga mungkin melalui anterior cingulate cortex, gitu. Makanya ini kita akan bahas mengenai working memory itu juga bagian di area anterior cingulate cortex. Sebentar ya. Sebelum ke materi mengenai materi utama gitu ya. Seperti kalau kemarin kita menjelaskan mengenai kasus HM gitu ya, yang awal mula munculnya riset mengenai memori gitu, yang memulai investigasi mengenai mekanisme memori di dalam otak gitu ya, maksudnya. Karena sebelumnya sudah ada penelitian mengenai memori, namun masih sebatas asumsi-asumsi gitu ya. Kemudian berdasarkan dari setelah kejadian kasus HM tadi, maka teridentifikasi gitu ya bagian-bagian yang berkaitan dengan pembentukan ingatan atau pembentukan informasi-informasi yang tersimpan di dalam bagian-bagian otak. Nah, selain kasus HM, kasus yang juga terkenal adalah kasus mengenai Phineas Gage gitu ya. Mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah membaca mengenai kasus Phineas Gage ini? Atau di mata kuliah lain ada yang pernah membahas? Saya pernah, Pak. Ada ya? Pernah. Di mata kuliah atau di yang lain? Membaca sebelumnya dari artikel yang tugas dari Bapak, terus saya membahas mengenai ini juga. Oh iya. Mengenai ini pas materi yang dulu ya. Nah, saya ceritakan kembali saja ya. Phineas Gage ini adalah seorang mandor gitu ya, seorang mandor dari sebuah pertambangan gitu ya, kalau nggak salah. Phineas Gage ini adalah seorang yang sangat baik hati, yang sangat perhatian terhadap karyawannya gitu ya. Ya maksudnya leader yang baik gitu ya, leader yang baik, seorang yang sangat bersahaja gitu ya, sangat dihormati oleh teman-temannya dan juga oleh karyawan-karyawannya dan juga oleh bawahan-bawahannya pada saat di pertambangan gitu ya, di suatu industri pertambangan. Nah, ya ini terkenal seorang yang sangat seorang yang sangat menyenangkan gitu ya. Sangat menyenangkan sekali karena dia itu sering tanya kepada karyawannya gitu ya, kalau misalkan kalau karyawannya lagi sakit dia nanyain gitu ya,
sangat nice sekali gitu ya seorang, makanya sangat disukai oleh apa namanya itu, oleh pekerja-pekerjanya si Phineas Gage ini. Si mandor ini, meskipun dia seorang mandor tapi dia sangat baik sekali gitu. Namun pada satu waktu gitu ya, pada satu waktu ada sebuah kejadian gitu ya, kejadian yang mengubah segalanya gitu ya. Phineas Gage ini mengalami kecelakaan di mana satu blok besi gitu ya, satu lempeng besi terpental gitu ya akibat mesin gitu ya, karena mesin, lalu kemudian terlempar si ininya seperti roket gitu ya, seperti roket besinya itu, lalu kemudian menghantam kepala dari Phineas Gage dari mulai rahang pipi bawah gitu ya hingga menembus kepalanya ke menembus tengkorak kepalanya gitu ya, sampai atas. Makanya dari bawah nih, dari sini, jadi terpental oleh mesin, lalu kemudian si besi itu merobek dan menembus dari bawah sampai atas kepalanya gitu. Nah, kalau misalkan direkonstruksi itu seperti ini gitu ya, dari bawah sini sampai atas ini, dari bawah sini sampai atas. Besinya itu, dan pada saat untungnya pada saat si besinya itu sudah menghantam kepala si Phineas Gage sampai bolong ke atas gitu ya, si Phineas Gage ini tetap sadar tetap sadar dan tidak meninggal, tidak mati, jadi masih hidup aja itu. Ketika si besinya udah nobrol ke atas itu, dia masih sadar dan masih tidak meninggal gitu, tidak meninggal. Bahkan setelah kecelakaan itu pun gitu ya, dia masih hidup, tidak meninggal gitu ya. Itulah keajaiban ya. Jadi si Phineas Gage ini meskipun kepalanya sudah bolong gitu ya, dia masih hidup. Di mana besinya itu melubangi area orbitofrontal ventromedial cortex ya, orbitofrontal cortex hingga ke area dorsolateral prefrontal cortex, lalu kemudian tembus ke atas gitu ya. Kalau Anda bayangkan gitu ya, susah ya kalau membayangkan otak ya, karena kita sudah belajar, makanya Anda harus hafal ya Ari. Jadi si besinya itu melubangi area orbitofrontal cortex, lalu menyinggung juga ventromedial cortex, lalu masuk ke area medial frontal cortex sampai ke dorsolateral, sampai ke bagian atas gitu ya. Itu ya, bolongnya itu seperti itu. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi bagian-bagian frontal cortexnya itu dia kena. Nah, setelah kejadian itu, setelah Phineas Gage mengalami kecelakaan, lalu kemudian diselamatkan gitu ya, dioperasi, lalu dicabut besinya gitu ya, sampai besinya ini dia pegang sendiri gitu ya. Nah, kata siapa ya, saya lupa, siapa ya, nah, kasus HM itu kasus Phineas Gage ini di penelitian McCullen gitu ya kalau nggak salah, penelitinya dia mengatakan bahwa pada saat setelah itu muncul Phineas Gage yang baru gitu ya.
Setelah kecelakaan itu dia masih hidup, tapi Phineas Gage-nya itu bukan Phineas Gage yang sebelumnya. Dia berubah menjadi seorang yang sangat profan, ya, sangat kasar, sangat suka berkata-kata kotor, sangat menyebalkan, sangat tidak sopan, mudah tersinggung, impulsif, gitu ya. Lalu menjadi seorang yang sangat tidak suka dinasihati dan berkeinginan seenak hatinya saja, gitu ya. Jadi melakukan segala sesuatu tuh nggak memikirkan orang lain. Jadi menjadi seorang yang begitu ya, tidak jadi impulsif lah. Kalau misalnya impulsif itu suatu kondisi di mana dorongan motivasionalnya itu sangat sangat tinggi tanpa disertai oleh rem gitu ya, tanpa disertai oleh penahan diri gitu ya. Kalau kita kan berperilaku itu selalu menahan diri ya. Sebelum melakukan sesuatu itu mikir-mikir dulu gitu ya. Nah, di Phineas Gage ini dia adalah seorang yang tidak bisa seperti itu, gitu ya. Tidak bisa menahan. Dia hidup tapi dengan kondisi yang sangat-sangat menjadi seorang yang sangat menyebalkan, gitu ya. Menjadi seorang yang sangat. Nah, inilah dari kasus inilah muncul penelitian-penelitian yang membahas mengenai salah satunya adalah fungsi eksekutif, gitu ya. Fungsi eksekutif adalah suatu pengendali pikiran, metakognisi, gitu ya. Yang di sana juga terlibat working memory dan bagian-bagian lainnya yang berkaitan. Dan yang kedua berkaitan dengan social cognition, gitu ya. Yang mungkin ini berkaitan ya, karena ini karena orbitofrontal cortex-nya yang bolong gitu ya. Ini sehingga menyinggung dua fungsi, ya, ini fungsi eksekutif dan social cognition. Nah, tapi social cognition mungkin akan dibahas di mata kuliah lain ya, di mata kuliah psikologi sosial atau ya psikologi sosial biasanya. Nah, kalau di biopsikologi kita bahas fungsi eksekutifnya. Gitu. Nah, fungsi eksekutif itu apa? Kalau diibaratkan fungsi eksekutif ini seperti air traffic control. Gitu. Kalau air traffic control atau ATC itu di sebuah bandara gitu ya, kan yang mengendalikan kapan pesawat itu harus landing atau harus take off gitu ya. Jadi ATC ini yang mengatur masuk yang landing dulu atau yang take off dulu gitu ya. Jangan sampai dua-duanya, karena kan landasan pacunya cuma satu atau dua gitu ya, atau tiga gitu ya. Tidak banyak biasanya landasan pacu gitu ya. Landasan pacu digunakan oleh beberapa pesawat kan gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak diatur kan bisa jadi kalau pesawat itu lagi take off gitu ya, lalu ada yang landing, tabrakan, hancur gitu ya. Atau misalkan mau landing pesawatnya, tiba-tiba ada yang lewat pesawat lalu tertabrak, hancur gitu ya. Makanya air traffic control ini adalah salah satu pengendali pesawat landing dulu atau take off dulu, atau pesawatnya di posisi mana, jangan sampai di sebelah mana gitu ya. Jangan sampai ada tabrakan atau kecelakaan di udara kan gitu. Nah, di dalam otak kita juga kita memiliki air traffic control. Air traffic control ini adalah fungsi eksekutif. Gitu. Fungsi eksekutif ini berfungsi, atau executive function ini berfungsi untuk mengendalikan pikiran, gitu ya. Kalau misalkan kemarin kita mengibaratkan
working memory itu seperti meja, lalu kemudian menyimpan barang-barang itu seperti informasi disimpan di atas meja gitu ya, untuk dijadikan sebuah informasi baru, dijadikan sebuah barang baru gitu ya. Nah, yang mengendalikan barang apa saja yang harus diambil, lalu kemudian harus digimanakan itu barang gitu ya. Nah, itu adalah fungsi eksekutif. Gitu ya, executive function. Executive function ini sebuah konstruk di mana di dalamnya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan perilaku gitu ya, pengelolaan perilaku. Dan pengelolaan perilaku ini ada di area di area kemanusiaan gitu ya. Di dalam otak manusia, area kemanusiaannya itu adalah area frontal cortex ya gitu ya. Area frontal cortex di manusia ini kan yang paling unik gitu ya. Di sana banyak fungsi yang berkaitan dengan kemampuan untuk berkognisi atau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan berpikir, mengingat, pengendalian emosi dan selanjutnya gitu ya. Nah, fungsi eksekutif ini berada di area prefrontal cortex. Nah, fungsi eksekutif ini di sini ada di beberapa bagian sebetulnya, tidak terkumpul pada satu bagian saja gitu ya. Tapi yang jelas fungsi eksekutif ini kalau dilihat dari BOLD atau blood flow gitu ya, dari blood flow dari otak gitu ya, itu banyak berada di area frontal cortex secara keseluruhan. Namun kebanyakan pemrosesan utama ketika fungsi-fungsi eksekutif ini bekerja, ini ada di area lateral prefrontal cortex gitu ya, terutama di area dorsolateral prefrontal cortex gitu ya. Kan ini sebentar, wah ada. Nah, ini cortex ya, central sulcus gitu ya, central sulcus di sini biasanya, central sulcus atau di sini. Nah, ini yang membagi area ini area premotor gitu ya, premotor yang ada di area parietal gitu ya, parietal. Nah, yang berdekatan dengan area premotor cortex ini ada secondary cortex yang bersebelahan dengan prefrontal cortex gitu ya, prefrontal cortex. Nah, ini makanya prefrontal cortex ini berada di bagian atas gitu ya, dari sebelum frontal cortex secara keseluruhan gitu ya. Nah, area lateral prefrontal cortex ini gitu ya, di sini ada medial gitu ya, ada dorsolateral. Nah, ini dorsolateral di area DLFC gitu ya, atau dorsolateral prefrontal cortex. Nah, ini di area dorsolateral prefrontal cortex ya, DLPFC yang biasanya singkatannya. Dorsolateral prefrontal cortex ini adalah bagian-bagian yang yang paling utama berkaitan dengan prefrontal cortex. Selain itu juga, selain dorsolateral prefrontal cortex, bagian yang memproses fungsi eksekutif ada di area ventromedial prefrontal cortex. Kalau misalkan ini kalau ini area
anterior cingulate cortex. Nah, di area sini anterior cingulate cortex yang juga ada bagian dari frontal cortex gitu ya. Ada bagian parietal cortex di anterior cingulate itu. Dan juga kalau misalkan di sananya bersebelahan dengan temporal cortex ya. Nah, area yang berfungsi juga berkaitan dengan fungsi eksekutif ini area ventromedial prefrontal cortex yang juga sebetulnya di anterior cingulate cortex juga berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan sebetulnya itu moral judgment itu apa ya? Moral judgment atau pertimbangan lah. Judgment. Nah, pertimbangan moral. Nah, biasanya makanya di sini itu area juga disebut sebagai area sosial gitu ya, area sosial. Otak sosial itu pasti ngomongnya anterior cingulate cortex. Nah, di area dorsolateral prefrontal cortex dan juga ventromedial prefrontal cortex juga sebagian di area anterior cingulate cortex itu adalah bagian-bagian yang berfungsi dalam kaitannya pemrosesan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini salah satunya juga berkaitan dengan working memory yang kita bahas kemarin gitu ya. Jadi bagian-bagian inilah yang berkaitan dengan itu. Area orbitofrontal cortex sebetulnya juga itu ada bagian yang memproses fungsi eksekutif. Kalau misalkan kita membicarakan mengenai fungsi eksekutif atau fungsi-fungsi otak lainnya, kita nggak bisa hanya terpusat di satu area saja, pasti berkaitan dengan area-area lain. Tapi yang paling utama bereaksi pada saat kondisi-kondisi yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, bagian-bagian inilah yang bereaksi dan dalam blood flow gitu ya, dalam flow darah itu terlihat aktif gitu ya. Kalau misalkan dilihat melalui fMRI. Nah, di sana akan terlihat. Itu adalah bagian-bagian yang berfungsi pada berkaitan dengan fungsi eksekutif. Nah, kalau dilihat dari anatominya gitu ya, bagian-bagian dorsolateral gitu ya, lalu ventromedial, anterior cingulate itu berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi seperti misalkan goal directed ya, goal directed behavior. Makanya kemarin pasti pas pembahasan mengenai motivasi pasti ada yang membahas mengenai Phineas Gage itu gitu ya, karena goal directed behavior ini juga bagian di area lateral cortex dan juga orbitofrontal cortex dan kaitan-kaitan yang dengan ini. Goal directed behavior ini seperti misalkan Anda ingin merencanakan sesuatu agar mendapatkan suatu tujuan tertentu misalkan itu kan Anda harus memplanning terlebih dahulu ya berkaitan dengan ini. Nah, ini adalah bagian-bagian ini juga berkaitan dengan itu. Selanjutnya juga area-area otak ini juga berfungsi mengenai sebutnya itu inhibition behavior itu pengereman perilaku lah gitu ya, pengereman perilaku itu apa ya, seperti misalkan ketika Anda terdorong untuk melakukan sesuatu gitu ya, termotivasi untuk sesuatu kan ada reaksi di mana Anda berpikir bahwa ini tuh harus dilakukan atau tidak harus dilakukan gitu ya. Nah, itu adalah
sebutnya itu inhibition control gitu ya. Inhibition control ini adalah bagian yang mengerem agar perilaku itu tidak kebablasan gitu ya. Dan yang ini adalah yang tidak dimiliki oleh Phineas Gage tadi gitu ya. Inhibition controlnya yang inhibition control ini berada di area ventromedial, di area orbitofrontal gitu ya. Bagian sana. Lalu kemudian selain itu bagian-bagian ini juga berkaitan dengan fleksibilitas kognitif gitu. Fleksibilitas kognitif. Nah, fleksibilitas kognitif ini adalah kaitannya dengan kemampuan untuk mengubah perilaku dalam kondisi-kondisi yang tertentu gitu ya. Ketika misalkan dalam kondisi tertentu saya berperilaku A, dalam kondisi yang lain saya berperilaku B gitu ya. Seperti halnya kalau misalkan berencana gitu ya, ada rencana, ada planning A, ada planning B gitu ya. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan diri pada suatu kondisi gitu ya, pada suatu kondisi di mana dia itu harus berperilaku A atau B pada situasi-situasi yang sesuai, yang relevan, itu berkaitan dengan fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif ini juga salah satu indikasi dari intelijensi. Ya. Kalau misalkan Anda menjadi orang yang kaku, gitu ya, seorang yang kaku, kalau misalkan ada perubahan rencana, misalkan terus kemudian Anda merasa frustasi karena perubahan rencana tersebut, nah itu salah satu ciri intelijensinya tidak terlalu tinggi, karena orang yang memiliki intelijensi tinggi biasanya memiliki berkorelasi dengan fleksibilitas kognitif yang tinggi juga. Itu dalam sebuah penelitian itu, penelitian Miyake kalau nggak salah. Itu di mana seseorang yang memiliki fleksibilitas kognitif dia mudah beradaptasi pada suatu situasi meskipun situasi itu di luar perencanaannya dia gitu. Nah, itu adalah ciri yang memiliki fleksibilitas kognitif yang tinggi gitu. Dan itu juga salah satu indikasi memiliki intelijensi, karena ini berkaitan dengan reasoning kan. Reasoning ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai, lalu kemudian kemampuan reasoning kita yang dituntut untuk fleksibel atau untuk menyesuaikan gitu ya. Nah, makanya ketika seseorang memiliki fleksibilitas kognitif yang tinggi, itu juga berkaitan dengan intelijensi yang tinggi. Kita lanjut ya. Nah, ini salah satu fungsi dari fungsi eksekutif itu adalah goal oriented behavior gitu ya. Dalam sebuah penelitian gitu ya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan yang easy gitu ya, yang mudah gitu ya, perencanaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan gitu ya. Tapi tugasnya itu tugas yang mudah, itu area yang aktifnya itu area A ini. Nah, area yang dekat dengan secondary premotor cortex, ya, secondary premotor cortex dengan area parietal juga gitu ya. Nah, bagian-bagian ini ketika seseorang melakukan sesuatu yang mudah gitu ya, melakukan penyelesaian masalah yang mudah, itu yang aktifnya itu di area lateral ya, di sini di area lateral prefrontal cortex, dan juga dekat dengan secondary premotor cortex. Iya. Lalu kemudian ketika agak sulit sedikit, nah
area ini juga bertambah di area apa tuh? Di area medial ya, area medial prefrontal cortex. Medial ya. Ya, masih lateral ya, masih lateral cortex, tapi di area tengah ini gitu ya, area bawah ini. Nah, lalu kemudian ketika semakin sulit yang aktifnya itu di area C gitu ya, di area C. Yang juga mungkin ini semakin dekat ke area medial prefrontal cortex ya. Nah, ini area medialnya di sini ya. Medial ini masih lateral ya. Lateral prefrontal cortex. Nah, semakin sulit itu mengarah ke area medial prefrontal cortex. Jadi ketika ada penyelesaian masalah yang cukup sulit gitu ya, area yang aktif itu di area medial prefrontal cortex. Kemudian ketika semakin sangat sulit, nah semakin spesifik di area orbitofrontal ya, dekat ke orbitofrontal cortex. Frontal atau OFC ya, dekat ke orbitofrontal cortex. Nah, orbitofrontal cortex ini berkaitan dengan masalah-masalah yang masalah-masalah sosial biasanya gitu ya, social cognition. Makanya kan ketika ada permasalahan-permasalahan seperti misalkan dilema Anda memilih untuk menyelamatkan pacar Anda atau menyelamatkan ibu Anda ketika dua-duanya mengalami permasalahan. Mana yang Anda pilih? Kan itu adalah suatu penyelesaian yang tidak mudah ya. Atau seperti misalkan ada cerita di mana ini ada kereta api gitu ya, lalu kemudian ada ini di sini ada yang jalurnya itu mengarah ke sini gitu ya, mengarah ke sini. Nah, tapi di sini itu ada anak kecil, misalkan anak kecil. Lalu bukan anak kecil, ada beberapa orang gitu ya, beberapa orang yang sedang nangkring gitu ya, nangkring di atas rel gitu ya, sedang berdiri di atas rel beberapa orang. Lalu, di sini ada kereta api. Nah, lalu kemudian di sini ada anak kecil yang bermain. Anak kecil sedang bermain di sini gitu ya. Lalu kemudian kebetulan Anda berada di tuas pengendali gitu ya. Nah, Anda berada di tuas pengendali di sini. Nah, gitu ya. Lalu di sini ada kereta api. Nah, kira-kira mana yang Anda pilih? Membiarkan orang banyak ini tertabrak atau memindahkan tuas sehingga menabrak satu anak kecil saja? Ya, kira-kira mana yang Anda pilih? Kan itu adalah satu masalah yang sulit ya, masalah yang sulit. Dan ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, dengan antar manusia. Biasanya kan gitu ya. Di dunia ini masalah-masalah yang paling sulit dipecahkan itu adalah ketika berkaitan dengan manusia banyak kan, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi mungkin karena asumsinya begitu, makanya bisa jadi permasalahan yang sulit juga itu berkaitan dengan area orbitofrontal, karena pasti contohnya adalah masalah-masalah sosial. Karena masalah-masalah itu yang paling sulit dilemanya gitu ya. Beda dengan misalkan penyelesaian matematika, sesulit-sulitnya penyelesaian matematika, pada ujung-ujungnya Anda ya minimal asal milih lah gitu ya, tidak terlalu nothing tulus lah gitu ya. Tapi kalau misalkan permasalahan sosial nggak bisa kan asal pilih. Nah, itu jadi masalahnya ya. Nah, ini reaksinya berada di neuron-neuron yang aktif di area dekat dengan orbitofrontal cortex gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian area-area yang mungkin berkaitan dengan executive function gitu ya.
executive function. Fungsi-fungsi eksekutif di area lateral, area ya area lateral, area medial, juga area orbital, ya di frontal cortex. Itu adalah fungsi dari executive function atau anatomi di area fungsi eksekutif. Lalu kemudian selain itu juga di dalam otak itu misalkan ketika membuat sebuah perencanaan untuk menyelesaikan masalah tertentu, misalkan Anda ingin ke Bandung, misalkan ya, Anda ingin ke Bandung itu kan ada beberapa informasi yang harus dikumpulkan, seperti misalkan Bandung, Anda ingin ke kota Bandung, misalkan ke alun-alun kota Bandung. Karena pertama yang harus Anda pikirkan itu spasial ya, area mana nih alun-alun itu, di sebelah mana, sebelah barat, utara, selatan, di sebelah mana nih, gitu ya. Ditentukan itu dulu, lalu kemudian karena harus bergerak misalkan ternyata ke utara, harus ke utara. Kalau misalkan saya kan dari Bandung Selatan nih misalkan, jadi harus ke alun-alun itu harus ke utara, makanya saya harus mengambil jalan yang arah utara, gitu ya. Tidak mungkin saya mengambil katakanlah saya masuk ke jalan Pangalengan, nggak mungkin gitu ya, karena itu ke selatan, harusnya ke utara. Nah, lalu kemudian setelah informasi mengenai spasial, selanjutnya saya berangkat mau pakai apa nih? Pakai motor misalkan, atau pakai mobil, atau pakai apa gitu ya, atau pakai sepeda dan sebagainya. Misalkan tergantung urgenitas, misalkan saya buru-buru, nggak mungkin saya harus pakai sepeda ke sana. Buru-buru saya harus pakai motor. Nah, berarti saya harus punya informasi mengenai motor, mengenai kecepatannya, lalu kemudian jalannya ke arah mana saja, jalur mana yang paling dekat, lalu kemudian saya akan melewati jalan mana aja yang memungkinkan untuk mengingat jalurnya, dan banyak informasinya. Nah, informasi itulah gitu ya yang dikumpulkan lalu diolah kembali menjadi sebuah informasi yang utama untuk mencapai tujuan saya ke area alun-alun. Nah, itu area tersebut, ketika berpikir tersebut, otak kita itu bagian frontal korteksnya bekerja lebih banyak, gitu ya. Yang menandakan bahwa bagian-bagian ini yang berkaitan dengan fungsi eksekutif dan juga bagian-bagian yang berkaitan dengan working memory. Gitu. Nah, fungsi eksekutif gitu ya, itu ada prosesnya itu top down gitu ya, proses diseminasi proses diseminasi distribusi reaksi dalam otaknya itu top down gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, jadi dimulai dari perencanaan dulu gitu ya, perencanaan dan pikiran, lalu kemudian bergerak ke area-area yang lebih spesifik atau ke area-area yang tertentu, seperti misalkan untuk menyalakan motor gitu ya, ingin menyalakan motor itu kan perilaku berorientasi tujuan ya, meskipun sederhana gitu ya. Kemudian yang harus saya lakukan adalah misalkan memberdirikan motornya gitu ya, lalu kemudian saya karena harus diselah misalkan, di standarnya dipindahkan dulu. Nah, itu kan adalah gerakan-gerakan di area parietal gitu ya. Tujuannya itu sudah ditetapkan. Lalu kemudian motor saya yang mana itu diproses di area oksipital, ya, di area-area sini. Jadi menyebar gitu sistemnya, sistem dari pemrosesan fungsi eksekutif itu. Jadi tidak ini. Jadi proses dalam otak itu ada
ada top down gitu ya. Top down, ada bottom up. Kalau bottom up ini biasanya Anda melihat apa gitu ya, Anda melihat sesuatu, lalu kemudian bentuknya kayak gimana gitu ya, lalu terpikir, oh iya bisa dilakukan. Seperti kreativitas misalnya. Kreativitas itu biasanya bottom up gitu ya, biasanya bottom up. Nah, lalu kemudian kegiatan kreatifnya gitu ya, kegiatan kreatifnya itu top down gitu ya, dari atas ke bawah. Kalau kreativitasnya itu berada dari bawah dulu gitu ya. Diibaratkan dari apa yang kita lihat dulu, dari apa yang kita rasakan dulu, dari apa yang kita ini dulu, lalu kita terpikir sesuatu. Nah, itu kreativitas itu adalah bottom up gitu. Tapi kalau top down biasanya fungsi eksekutif, perencanaan dulu, merencanakan A, B, C, D dan sebagainya, baru dilakukan oleh bagian-bagian otak yang terkait gitu ya. Fungsi eksekutif ini fungsinya banyak gitu ya. Pertama, berkaitan dengan working memory yang tadi sudah kita bahas ya. Yang kedua juga berkaitan dengan self monitoring gitu ya. Oh, dari sini ya, ini ada angkanya, dari sini aja dulu ya. Dari satu, yang pertama adalah kontrol impuls. Tadi ya sudah kita bahas. Kontrol untuk agar kita tidak melakukan sesuatu itu terburu-buru gitu ya, atau kalau awamnya itu keburu nafsu gitu ya. Kontrol impuls. Jadi dorongan motivasional itu direm oleh bagian yang konstruk fungsi eksekutif ini, gitu ya, mengendalikan impuls. Lalu kemudian yang kedua adalah mengendalikan emosi. Nah, fungsinya masih sama. Fungsi eksekutif ini, bagian-bagian otak tersebut itu yang mengendalikan bagaimana emosi ini diproses. Seperti misalkan yang dimaksud di sini adalah kondisi emosional ya, bukan reaksi emosional. Kalau reaksi emosional itu diproses di amigdala kan, ya, di amigdala. Nah, di sini nih, di amigdala, lalu kemudian ke area temporal cortex, lalu ke bagian sini, lalu berakhir di area frontal cortex, gitu ya. Kalau pemrosesan emosi. Nah, tapi kondisi emosional itu kondisi seperti misalkan melihat sesuatu yang mengharukan gitu ya, atau misalkan kondisi emosional diri sedang sedih, sedang marah terhadap sesuatu. Misalkan Anda melihat berita dan berita itu membuat Anda sangat marah gitu ya terhadap pemerintah misalkan, atau terhadap yang koruptor misalkan. Nah, itu adalah di area di area frontal cortex kalau itu ya, terutama di area medial frontal cortex gitu ya. Dan juga area orbitofrontal cortex, pengendalian emosi. Nah, ini berkaitan dengan fungsi eksekutif juga, mengontrol bagaimana situasi emosional ini agar tidak menghasilkan reaksi top down untuk bergerak seenaknya gitu ya, bergerak sesuka hatinya. Makanya kan si Phineas Gage ini menjadi seorang yang sangat tidak terkontrol emosinya, karena bagian-bagian yang berkaitan dengan fungsi eksekutifnya mengalami lesi, itu mengalami cacat di dalam otaknya. Lalu kemudian selain kontrol emosi juga flexible thinking atau berpikir fleksibel, seperti tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa berpikir fleksibel, beradaptasi terhadap perubahan itu adalah bagian dari fungsi eksekutif ini yang dikendalikan oleh area frontal cortex. Kemudian working memory gitu ya, tadi juga sudah kita bahas bagaimana informasi-informasi yang sudah ada itu disimpan, lalu kemudian dimanipulasi, lalu kemudian disimpan dalam penyimpanan
sementara untuk disambungkan menjadi informasi-informasi baru atau disambungkan dengan informasi-informasi lain. Itu adalah fungsi eksekutif. Selanjutnya juga selain fungsi working memory, juga fungsi eksekutif ini berfungsi dalam self monitoring, bagaimana memonitor diri gitu ya, memonitor conflict awareness gitu ya, kesadaran terhadap kesalahan. Misalkan ketika melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu lalu kemudian salah ternyata gitu ya. Lalu kemudian otak kita memproses gitu ya, bahwa ini salah, ini benar gitu ya. Lalu kemudian atau ketika kita bergerak ternyata ada momen-momen di mana tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kesadaran yang muncul terhadap kesalahan tersebut itu adalah bentuk self monitoring yang juga diproses oleh fungsi eksekutif gitu ya. Seolah-olah memonitor, seolah-olah diri kita itu punya CCTV diri kita sendiri gitu ya, bahwa ini salah, ini benar. Lalu kemudian planning and prioritizing. Jadi fungsi eksekutif ini adalah salah satu bagian yang memproses bagaimana individu itu merencanakan sesuatu dan memprioritaskan mana dulu yang harus dilakukan. Makanya fungsi eksekutif ini banyak atau sering disebut sebagai ATC gitu ya, air traffic control dalam otak kita, atau kontrol diri kita gitu ya. Jadi bagaimana kita berperilaku itu terencana, lalu kemudian memprioritaskan mana dulu yang harus dilakukan, lalu kemudian bagaimana perilaku yang efisien untuk mendapatkan sebuah tujuan. Nah, itu kerjaannya dari fungsi eksekutif ini. Lalu selanjutnya juga inisiasi tugas gitu ya. Bagaimana kalau Anda memulai pekerjaan gitu ya, apa dulu yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaan itu bisa dimulai gitu ya, itu juga diproses oleh fungsi eksekutif ini. Fungsi eksekutif ini seolah-olah mendeterminasi kita untuk melakukan sesuatu atau memulai sesuatu. Misalkan Anda merencanakan bisnis nih gitu ya, itu adalah kegiatan yang diproses oleh fungsi eksekutif gitu ya, kemampuan untuk merencanakan, memprioritaskan, lalu memulai kegiatan tersebut gitu ya, kegiatan yang mana dulu yang dimulai gitu ya, itu dilakukan oleh fungsi eksekutif gitu ya. Seolah-olah fungsi eksekutif ini adalah bos diri kita gitu ya. Dan terakhir juga bukan terakhir sih sebetulnya, masih banyak spektrum mengenai fungsi eksekutif, tapi ini utama-utamanya ya. Organization atau mengorganisir bagaimana kita memberikan reaksi secara fisik maupun secara mental maupun secara emosional terhadap sesuatu. Jadi gimana kita mengendalikan emosi, lalu bagaimana kita mengendalikan perilaku kita, lalu bagaimana mengendalikan pikiran kita, mental kita, itu adalah tugas dari fungsi eksekutif juga gitu ya, organization. Nah, ini adalah sebuah fungsi-fungsi utama dari fungsi eksekutif yang ada di area frontal cortex tadi gitu ya, terutama di bagian-bagian yang tadi saya sebutkan mengenai fungsi eksekutif ini. Nah, fungsi eksekutif ini terbagi dua gitu ya. Ada yang cold executive function, ada yang hot executive function. Kayak kopi aja ya, ada yang cold, ada yang hot gitu. Nah, yang cold executive function ini adalah sesuatu yang kalau diibaratkan itu sesuatu yang bisa dilakukan pada saat tenang gitu ya. Pada saat tenang, seperti merencanakan. Kan kadang perencanaan itu agak tidak harus dalam kondisi yang tenang lah gitu ya, tidak dalam kondisi yang rurusuhan gitu ya.
Perencanaan meskipun dalam satu waktu bisa saja gitu ya. Tapi perencanaan itu kan biasanya kita harus berpikir dulu dengan clear gitu ya, dengan clean. Kita tunggu dulu gitu ya, merencanakan dulu. Nah, itu adalah cold executive function. Lalu selanjutnya, selain perencanaan juga cognitive flexibility, fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk beradaptasi itu adalah cold executive function. Working memory juga cold executive function. Inisiasi untuk melakukan sesuatu adalah cold executive function. Suppression atau inhibitory control. Nah, ini juga bagian dari cold executive function. Dan juga concept formation, membentuk sebuah konsep, membentuk sebuah persepsi, perceptional, itu adalah juga bagian dari cold executive function. Soalnya bagian ini adalah bagian yang memang secara dingin gitu ya dilakukan oleh fungsi eksekutif atau tugas-tugas yang terkadang rutin gitu ya, rutin dilakukan. Nah, selain cold executive function ada juga hot executive function. Nah, biasanya kalau hot executive function ini lebih pada situasi di mana saat kita rush gitu ya, saat kita sedang sedang didesak untuk melakukan sesuatu gitu ya, biasanya gitu ya. Seperti misalkan meregulasi emosi. Bagaimana fungsi eksekutif ini terus berkegiatan gitu ya, terus bekerja untuk mengendalikan emosi kita. Emosi kita kan naik turun ya. Terkadang kita suka, lalu kemudian nggak suka. Terkadang kita excited, terkadang kita sangat bosan gitu ya, itu kan. Nah, fungsi eksekutif ini terus bekerja untuk membalancekan keduanya gitu. Regulasi emosi, lalu juga decision making atau pengambilan keputusan. Misalkan Anda berencana untuk membeli sampo Head and Shoulder ke Alfamart gitu ya. Anda merencanakan jalannya bawa uang berapa dan seterusnya gitu ya. Lalu Anda berangkat ke Alfamart, ternyata di Alfamart itu tidak ada Head and Shoulder, yang ada Tresemme dan Pantene misalkan. Nah, Anda kan harus mengambil keputusan, apakah mau balik lagi gitu ya, nggak jadi beli, atau memilih beli Tresemme atau memilih Pantene. Nah, itu kan hot executive function. Jadi executive function ini dikerahkan untuk mengambil keputusan. Nah, makanya misalkan ternyata Anda ya udah beli yang Tresemme aja misalkan, lalu Anda ambil Tresemme gitu ya. Nah, itu adalah bagi hot executive function. Nah, selain hal itu, yang termasuk juga hot executive function adalah kognisi sosial atau social kognisi. Kognisi sosial ini adalah berkaitan dengan bagaimana harus berperilaku ketika dalam situasi-situasi sosial. Meskipun ini pembahasannya nanti akan dibicarakan di psikologi sosial, tapi saya singgung sedikit karena ini kan tadi berkaitan ya, karena ada kaitannya dengan orbital frontal cortex tadi. Social cognition ini juga terbagi, ada cold social cognition, ada hot social cognition. Nah, social cognition ini banyak dikatakan sebagai the most complicated process in the brain gitu ya. Sangat kompleks sebetulnya. Ketika misalkan Anda berteman, Anda bertemu orang, itu diproses oleh otak sangat rumit sekali sebetulnya gitu ya, dibandingkan menyelesaikan permasalahan sederhana. Makanya
orang yang cerdas itu salah satunya indikasinya adalah sangat sangat baik secara sosial gitu ya. Meskipun ada banyak kondisi di mana sebutnya itu penyakit orang cerdas gitu ya. Penyakit orang cerdas adalah apatis gitu ya, asosial, tidak memiliki kepekaan sosial yang bagus katanya kan, kan begitu ya. Ya Anda mungkin bisa belajar ini di psikologi abnormal nanti. Saya juga tidak terlalu tidak terlalu dalam, tapi ada kondisi di mana orang-orang yang cerdas ini selalu bermasalah dalam sosial gitu ya. Seperti misalkan siapa ya? Ada banyak cerita kayak misalkan Thomas Alva Edison kalau nggak salah gitu ya. Yang dia itu dari kecilnya kan terpental dari situasi sosialnya gitu. Dan kasus-kasus lain seperti Tesla misalkan ya. Tesla akhirnya dia hidup sendirian dan mati sendirian dengan tragis gitu. Kemudian yang the theory of everything itu apa ya? Siapa ya? Saya lupa. Nah, dia juga bermasalah secara sosial katanya gitu. Tapi apakah iya atau tidak? Nah, nanti silakan Anda cari saja ya. Nah, social cognition ini sangat erat kaitannya dengan hot executive function. Social cognition terbagi dua ya, cold social cognition dan hot social cognition. Yang cold ini berkaitan dengan kognitif kognisi sosial, bagaimana mempersepsikan kondisi sosial, bagaimana berpikir untuk untuk kondisi sosial gitu ya, untuk kesejahteraan bersama dan sebagainya. Lalu kemudian empati gitu ya, atau theory of mind, memposisikan diri di posisi orang lain, itu theory of mind ya. Theory of mind ini adalah salah satu yang hanya dimiliki oleh manusia dan simpanse gitu ya. Tidak ada yang dimiliki yang lain kalau nggak salah. Atau lumba-lumba kalau nggak salah ada, dia juga merasakan ya. Kalau theory of mind. Nah, kondisi empati ini adalah kondisi di mana kita memposisikan diri kita di tempat orang lain. Bagaimana berpikir tentang apa yang orang lain rasakan gitu ya. Itu adalah masuk dalam social cognition. Karena itu sangat complicated gitu ya. Tidak semua orang bisa berempati terhadap orang lain. Tidak semua orang bisa berpikir untuk memikirkan orang lain. Nah, gitu ya. Makanya masuk pada bentuk hot executive function gitu. Karena banyak proses yang dipikirkan gitu ya. Lalu kemudian ada hot social cognition. Hot social cognition ini seperti misalkan afeksi gitu ya, bagaimana bersikap terhadap orang lain gitu ya. Lalu kemudian berempati secara aktif terhadap orang lain dalam kondisi yang sangat sangat mengharukan atau sangat menyedihkan gitu ya, memberikan empati terhadap kepekaan sosial terhadap situasi yang baik gitu, situasi yang buruk gitu ya. Lalu kemudian rekognisi emosi. Seperti misalkan kemarin ada isu di mana politisi mengatakan bahwa harus ada rumah sakit khusus pejabat. Nah, ini kan executive function-nya itu tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Karena minim empati sekali, tidak memikirkan permasalahan sosial, hanya berpikir tentang rencana saja, rencana bahwa nantinya pejabat dienakan gitu ya. Lalu kemudian goal directed behavior saja gitu ya. Yang berfungsinya itu cold executive function aja gitu ya. Tapi yang hot executive function-nya tidak berfungsi gitu ya. Karena tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa berpikir mengenai
kepentingan orang lain, tidak bisa berpikir mengenai emosi orang lain, tidak memposisikan diri terhadap orang lain gitu ya. Dan juga hal-hal tersebut. Nah, ini adalah sekilas mengenai executive function, cold executive function, dan hot executive function. Yang dimana tentunya executive function ini juga kaitannya dengan materi kemarin, berkaitan dengan informasi-informasi yang dimiliki sebelumnya, atau yang berkaitan dengan emosi, kemampuan untuk planning, cognitive flexibility, gitu ya, working memory apalagi, gitu ya, dan juga empati dan sebagainya, pasti berkaitan dengan ingatan-ingatan sebelumnya. Nah, ini ada sekilas dari perkembangan bagaimana executive function ini berkembang di otak, gitu ya. Pertama, misalkan pada usia 3 tahun, ini menurut si Regar ya, dia peningkatan volume gray matter-nya, gitu ya, area korteksnya menebal, gitu ya, yang dimaksud adalah neurogenesis, gitu ya. Neurogenesis, munculnya banyak neuron-neuron di area neokorteks, dan juga white matters-nya atau corpus callosum, yang banyak dilapisi oleh mielit, semakin banyak gitu ya. Nah, ini muncul kemampuan inhibitory control gitu ya, kontrol terhadap keinginan. Kalau anak kecil di bawah 3 tahun biasanya kalau mau itu ya mau gitu ya, ambil aja gitu ya, nggak peduli itu punya orang lain atau bukan. Tapi kalau misalkan udah mulai meningkat gray matter-nya, dia mulai bisa menahan apa yang ini boleh diambil atau tidak boleh diambil, ya. Karena ini milik siapa nih? Milik orang lain atau milik dirinya sendiri, gitu ya. Itu adalah yang pertama gitu. Nah, yang hot EF-nya kemampuan untuk ini tuh salah atau benar gitu ya. Misalkan ya mulai belajar mengenai ini tuh nggak boleh atau ini tuh boleh gitu. Ini pada usia 3 tahun. Lalu kemudian pada usia 5 tahun volume gray matter-nya lebih banyak di area frontal cortex ya, tentunya. Nah, kemampuan untuk merencanakan sesuatu, working memory udah mulai ini. Umur 5 tahun sudah bisa melakukan permainan-permainan sederhana seperti petak umpet atau permainan-permainan yang berkaitan dengan goal directed behavior gitu ya. Seperti misalkan bancakan dan seterusnya lah ya. Anda nggak tahu nih anak sekarang mengalami tidak gitu ya permainan-permainan anak kecil gitu ya, yang sebetulnya itu bisa mengelola atau bisa melatih kemampuan working memory, kemampuan planning, dan kemampuan goal directed behavior anak usia dini. Nah, mungkin Anda kalau misalkan Anda tertarik di psikologi perkembangan, mungkin ini yang bisa Anda kembangkan sebagai psikolog nantinya gitu ya, bagaimana membentuk sebuah permainan-permainan masa kecil gitu ya, yang mengasah working memory dan planning pada usia-usia ini gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kemampuan fungsi eksekutif gitu ya. Di mana fungsi eksekutif ini penting untuk fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan gitu ya. Bagaimana perencanaan sesuatu, bagaimana bahkan berkaitan dengan kecerdasan juga. Nah, ini salah satu juga yang tesis saya lakukan gitu ya dalam penelitian saya. Saya perlihatkan ya. Nah, ini nih.
Nah ini, nah ya penelitian saya, kok balik. Nah, berkaitan dengan fungsi eksekutif, gitu ya. Bagaimana mentrain fungsi eksekutif, gitu ya, yang pada akhirnya meningkatkan performa akademik, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian yang saya teliti, di mana ketika fungsi eksekutif ini di training, dilatih, gitu ya, lalu kemudian diberikan ini penekanan untuk meningkatkan fungsi eksekutif, itu secara efektif muncul perubahan dari perbedaan dari performa matematika, gitu ya. Jadi kemampuan matematika itu dia meningkat, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, gitu ya, masalah matematika, mata pelajaran matematika, ia diberikan tes pada pre-test, lalu kemudian diberikan training fungsi eksekutif, gitu ya, yang saya sajikan dalam terkomputerisasi, gitu ya, saya bikin sendiri, dan juga sudah saya patenkan itu. Nah, ini efektif meningkatkan kapasitas fungsi eksekutif, gitu ya, di mana peningkatannya itu cukup signifikan, gitu ya. Kalau di grafiknya itu, grafik perubahannya ini adalah sesi, gitu ya, sesi dari sesi 1 sampai sesi 7, gitu ya. Peningkatannya itu seperti ini, gitu ya, gitu ya. Meskipun pada sesi keempat agak turun secara bersamaan dan lalu meningkat lagi, gitu. Grafiknya seperti ini, peningkatan dalam kompetensi fungsi eksekutif. Jadi dari hal ini, fungsi eksekutif ini adalah akan terus meningkat ketika di training, gitu ya. Namun dalam titik-titik tertentu dia akan menemukan keseimbangannya, gitu ya. Keseimbangan inilah dalam kondisi yang ya true ability-nya, gitu ya. True ability dari individu, gitu ya. Dia akan berada dalam kondisi di mana levelnya sekian, gitu ya. Nah, level itulah yang berkaitan dengan kompetensi fungsi eksekutif. Nah, ini adalah dan itu juga bisa dikembangkan atau bisa ditingkatkan melalui permainan-permainan, gitu ya. Permainan apapun sebetulnya, gitu ya. Baik permainan fisik, gitu ya, maupun permainan digital juga bisa, ya, untuk meningkatkan kompetensi executive function, gitu ya, berkaitan dengan working memory, goal directed behavior, dan seterusnya. Lalu kemudian 6 tahun, gitu ya, di HOT-IF ini berkembang sophisticated adult-like theory of mind. Jadi pada usia 6 tahun, individu itu mulai bisa seperti orang dewasa mempersepsikan kondisi orang lain. Seperti misalkan mulai merasakan bahwa jangan dipukul, nanti akan sakit, gitu ya, misalkan gitu. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan orang lain, gitu ya. Pada usia 6 tahun sudah mulai mengembangkan kemampuan untuk teori of mind atau kemampuan empati, gitu ya. Nah, itu adalah usia 6 tahun. Ya, lihat saja usia 6 tahun kan mulai begitu ya, secara itu adalah salah satu tugas terkompleks untuk dilakukan seorang anak kecil adalah merasakan perasaan orang lain, kan gitu ya. Terkompleks itu sebetulnya. Karena kalau dia berhasil memiliki kemampuan theory of mind, dia akan menjadi seorang yang baik secara sosial. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa merasakan perasaan orang lain, dia akan dijauhi oleh teman-temannya, gitu ya, akan dihindari oleh teman-temannya karena tidak empati terhadap orang lain. Usia 8 tahun
kemampuan peningkatan dalam white matters. Nah, ini berkaitan dengan cognitive flexibility. Fleksibilitas kognitif ini kan berkaitan dengan pemungsian informasi-informasi yang ada sebelumnya menjadi informasi-informasi baru, lalu kemudian bagaimana melakukan rencana-rencana baru, gitu ya. Ini pasti berkaitan dengan banyak area di dalam otak. Nah, peningkatan white matter atau sebetulnya bukan peningkatan ya, semakin banyaknya sel glial yang melapisi neuron-neuron gitu ya di area white matters, di area proses mielinisasi di area corpus callosum gitu ya, itu akan seiring dengan meningkatnya kemampuan untuk menghadapi perubahan gitu. Nah, ini juga yang perlu dimiliki oleh individu mulainya usia 8 tahun. Karena kalau misalkan ada anak yang tumbuh dengan tidak memiliki cognitive flexibility, jadi kaku gitu. Kalau ini tuh ini gitu, nggak boleh yang lain, gitu ya. Tidak bisa dikompromikan gitu ya. Nah, makanya anak itu kan harus diajari bahwa nggak apa-apa kalau misalkan kondisinya begini dalam kondisi di situasi lain dia harus memahami bahwa nggak apa-apa kamu berubah tapi menyesuaikan dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah juga bagian dari perkembangan fungsi eksekutif di usia 8 tahun. Lalu usia 9 tahun ya mulai tumbuh kemampuan untuk berpikir gitu ya, merencanakan strategi. Nah, kemampuan working memory-nya semakin tinggi. Lalu usia 11 tahun goal directed behavior-nya meningkat gitu ya. Lalu kemudian terus seiring waktu antara gray matter dan white matter ini mulai efisien gitu ya, mulai efisien dalam penyelesaian pengambilan keputusan dan seterusnya. Nah, namun di usia 13-14 tahun peningkatan white matter di area frontal ada gray matter itu menurun gitu ya. Gray matter menurun disebabkan kepadatan sinaps. Jadi karena informasi semakin banyak, gray matter-nya semakin padat, lalu kemudian ada situasi di mana pada remaja itu dia mengalami synaptic pruning ya. Udah pernah kita bahas sebelumnya. Synaptic pruning. Synaptic pruning ini adalah kondisi di mana sinaps-sinaps kita itu dipotong, dipangkas. Gitu ya. Yang asalnya padat gitu ya, yang asalnya padat, si neuron itu padat berkaitan dengan yang lainnya jadi efisien gitu ya. Lebih efisien dan seterusnya. Neuron-neuronnya itu jadi jauh lebih efisien. Jadi sinaptik yang tidak penting dipotong gitu ya, dipangkas seolah-olah seperti itu. Itu ada dalam kondisi anak remaja. Makanya semakin masuk ke area remaja, seseorang itu jadi semakin efektif seharusnya gitu ya. Namun karena ada synaptic pruning ini banyak koneksi-koneksi yang jadi akhirnya tidak nyambung gitu ya, mengakibatkan gejolak emosional gitu ya. Ya mungkin ini akan dibahas juga di psikologi perkembangan nantinya. Lalu kemudian di usia 15 tahun kontrol inhibisinya meningkat, lalu perhatiannya meningkat, lalu kemudian semakin bisa mengendalikan diri gitu ya. Kemampuan mengendalikan diri itu pada usia 15 tahun. Individu setelah masuk ke area remaja gitu ya, masuk ke periode remaja, individu semakin bisa mengendalikan diri karena dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki, lalu kemudian juga proses synaptic pruning dan seterusnya gitu ya. Efisiensi koneksi dari satu hemisfer dengan hemisfer lain melalui white matter, melalui corpus callosum
semakin kuat. Ya, pada usia 15 tahun berkembang kemampuan untuk menahan diri atau kemampuan inhibisi. Pengendalian diri ini dah yang dibutuhkan nantinya untuk dewasa gitu. Lalu kemudian pada usia 16-19 tahun gitu ya, kemampuan working memory semakin meningkat dan seterusnya sebetulnya ini meningkat kemampuan executive functionnya. Semakin seseorang dewasa, semakin efektif perilakunya, semakin perencanaannya matang gitu ya, pengendalian dirinya semakin baik, lalu kemudian fleksibilitas kognitifnya semakin baik gitu. Makanya pada puncaknya pada usia 50 tahun lah ya, kemampuan atau 30 sampai 49 tahun gitu ya, usia di mana sangat efektif gitu ya. Makanya meskipun berat otak ini semakin menurun gitu ya karena usia, tapi juga semakin orang itu semakin wise gitu ya, semakin bijaksana, semakin perilakunya efektif, terencana, efisien, tidak banyak gaya, tapi sangat sangat berguna gitu. Biasanya seperti itu. Usia-usia second golden age gitu ya. Second golden age. Pada usia sampai usia 50 tahun dan seterusnya. Setelah usia 60 tahun kan kemampuan kognitifnya menurun biasanya. Sekian saja mungkin pembahasan kita mengenai executive function yang juga akhir dari perkuliahan ini kita bahas di sini. Biopsikologi ini adalah sebuah dasar saja ya, pemahaman dasar mengenai bagaimana biological mechanism of behavior and and thought gitu ya, bagaimana mental proses gitu ya, bagaimana proses mental dan perilaku ini dasar biologisnya seperti apa. Karena juga pemahaman ini biar kita tahu bagian-bagian mana terutama di dalam otak ya yang melandasi sebuah perilaku. Tuh. Sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya mengenai executive function. Mungkin ada yang mau bertanya dulu mengenai fungsi eksekutif ini, silakan. Assalamualaikum Pak. Silakan. Siapa tadi? Izin. Aku Pak Akso. Oke. Akso ya, silakan. Mengenai UASnya Pak, kan kebetulan biopsi minggu depan ya Pak ya. Betul. Nah itu kan bentrok sama Idul Adha ya. Nah itu gimana ya Pak? Oh iya ya. Oh alah. Wait ya, saya konsultasikan dulu dengan ini ya. Saya konsultasikan dulu dengan fakultas dan prodi ya. Nanti saya kabarkan. Untuk sementara tanggal 20 tetap gitu ya. Baik, Pak. Untuk sementara. Ya. Tapi itu kan Idul Adha. Nah, nanti keputusannya saya kabari lagi ya. Siapa? Saya juga lupa ya tanggal 20 itu Idul Adha. Iya, Pak. Nantilah ya. Saya konsultasi dulu karena kalau pindah nanti harus sepengetahuan prodi soalnya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak boleh izin bertanya? Silakan. Mengenai tadi yang goal oriented, kan di situ ada kayak untuk melakukan penyelesaian masalah secara mudah, agak sulit, semakin sulit sama sangat sulit. Nah, terus ada ukuran-ukurannya Pak, kayak yang mudah tuh yang biru, yang gede. Nah, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak? Maksudnya kan ukurannya semakin besar, berarti masalah dari hal itu tuh semakin banyak atau gimana ya Pak? Areanya maksudnya? Areanya yang... maksudnya areanya. Kan kalau yang mudah areanya besar, berarti sebenarnya manusia itu lebih banyak menyelesaikan masalah yang mudah atau gimana ya Pak?
Kesimpulannya mungkin bisa jadi seperti itu ya. Saya juga tidak mendalami hasil penelitian ini, tapi karena yang jelas dalam penelitian itu diceritakan bahwa ini adalah bagian yang juga berkaitan dengan secondary motor cortex gitu ya. Secondary motor cortex ini adalah ya yang berkaitan dengan perilaku pergerakan gitu ya. Jadi semakin easy sebuah permasalahan, orang itu semakin banyak memproses perilakunya gitu ya. Nah mungkin berkaitan dengan itu, seperti misalkan kamu pilih barang ini atau barang ini, ya Anda langsung tidak usah banyak mikir, langsung milih salah satu gitu ya. Nah mungkin itu area motor korteksnya yang berproses lebih banyak gitu daripada pemrosesan pikirannya gitu ya. Biasanya kalau pemrosesan pikiran itu lebih terlateralisasi atau lebih terlokalisasi gitu ya. Biasanya kegiatan berpikir. Kalau misalkan kita memikirkan merencanakan sesuatu misalkan atau berpikir mendalam, itu biasanya area otaknya itu spesifik lebih kecil daripada yang banyak. Karena kalau misalkan kita hubungkan dengan proses sinaptik gitu ya, tentunya semakin banyak area sinaps yang berproses, itu berarti menandakan semakin menyebar dan semakin tidak fokus kan, semakin banyak hal yang diproses gitu ya, jadi tidak fokus. Makanya ketika isi penyelesaian masalah yang mudah, nah, mungkin lebih banyak dilakukan daripada dipikirkan kan gitu kan. Mungkin seperti itu ininya penjelasannya. Kenapa ini jauh lebih lebih luas gitu ya areanya. Tapi yang jelas keluasan area ini juga beririsan dengan tidak hanya area prefrontal cortex, tapi beririsan dengan premotor cortex yang menjadi bagian parietal cortex sebetulnya. Nah mungkin penjelasannya seperti itu, tapi mungkin Anda boleh baca-baca lebih dalam lagi ya berkaitan dengan ini. Penelitiannya, saya lupa ini penelitian siapa ya? Kita lihat dulu. Wait. Saya pernah kirim buku Kalat kan ke Anda? Pernah, Pak. Pernah ya? Anda bisa lihat di sana. Pernah ya? Penelitian Badre dan Desposito gitu ya. Penelitian dari Oh iya, baik Pak. Nanti mau dicoba dibaca dulu. Badre dan Desposito 2007. Ininya tuh. Silakan Anda ini kaji lagi ya. Kalau biopsikologi itu ya, jujur ya sebetulnya sangat luas gitu ya, sangat mendalam. Sebetulnya biasanya kalau dalam buku-buku juga satu bahasan seperti misalkan bahasan memori itu ya banyak berbuku-buku gitu ya, bahasan mengenai memori gitu ya. Padahal itu berkaitan ya namanya otak kan pasti banyak bahasan gitu. Sehingga bahasannya sangat luas gitu ya, harus ditunjang dengan penelitian-penelitian. Jadi kalau misalkan mengandalkan kuliah saja akan sangat kurang sekali pasti gitu ya. Silakan makanya Anda cari-cari buku-buku lain atau cari penelitian-penelitian lain yang berkaitan kalau misalkan berminat di bidang biopsikologi. Yang nantinya kalau misalkan Anda ambil S2-nya ambil Mind, Brain, and Performance kalau di UGM ya, atau misalkan di mana ada nggak ya? Saya nggak tahu kalau di Unpad ada atau tidak berkaitan dengan
cognitive neuroscience atau behavioral neuroscience. Begitu ya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Tapi lokalisasi itu memang adalah menandakan berkaitan dengan pemrosesan proses-proses lain, gitu ya. Ternyata easy ya, kalau dilihat dari penelitian ini, easy goal directed atau solving problem itu selalu berkaitan dengan banyak area, gitu ya, di area lateral dan juga area premotor. Begitu mungkin ya penjelasan saya. Mohon maaf kalau tidak puas. Silakan Terima kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Mau nambahin aja Pak, dari tadi kan ngejelasin tentang theory of everything juga. Ya. Itu teorinya Stephen Hawking Pak, bisa. Stephen Hawking ya. Ya, udah sih Pak gitu doang. Oh iya. Penasaran aja. Ya, Stephen Hawking itu kalau ini kan katanya ya dia ya begitu ya, secara sosial tidak terlalu bagus katanya gitu ya. Makanya kontroversial juga kan, kontroversial, dan juga dia secara ini katakan dia itu ateis gitu ya, dengan terang-terangan juga dia mengatakan bahwa ya Tuhan itu nggak ada, itu Tuhan itu cuma bikinan otak doang gitu, gitu ya. Tidak, ya begitulah. Ini mungkin bisa dibahas secara lebih mendalam di psikologi inteligensi mungkin ya. Kenapa yang intelijen yang intelijen, yang cerdas di atas rata-rata gitu ya, yang ekstrim kanan itu biasanya aneh-aneh perilakunya gitu ya, terutama perilaku sosialnya. Tapi tidak semua juga ya, itu mah cuma banyak indikasi, makanya harus ada penelitian juga. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada, saya akan manfaatkan 10 menit. 10 menit lagi ya? Enggak, masih lama ya sebetulnya. Atau sudah habis? Sampai 14.40, Pak. Oh, 14.40 udah lewat berarti ya? Mohon maaf ya. Cuma sedikit saja ya. Mohon maaf saya agak lama 10 menit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dan sudah mengikuti perkuliahan biopsikologi ini, karena ini pertemuan terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda dan juga seterusnya, terutama kalau misalkan Anda menjadi psikolog nantinya. Semoga terus bermanfaat. Dalam bahasan mengenai biopsikologi gitu ya, biasanya materi ini adalah materi yang mendasar dan juga banyak Anda gunakan sebagai dasar pemahaman mengenai suatu perilaku dalam kaitannya dengan biologis. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda nantinya dan menjadi pahala bagi saya gitu ya nantinya. Lalu kemudian saya juga meminta maaf jika dalam perkuliahan ini saya kurang maksimal gitu ya. Mudah-mudahan saya menginginkannya Anda terus belajar gitu ya, lebih dalam mengenai materi mengenai psikologi apapun ya, mau biopsikologi atau apapun, lebih dalam. Jadi kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh saya ataupun dosen-dosen lainnya bisa Anda genapi dengan pembelajaran secara mandiri. Mohon maaf kalau misalkan jika ada salah-salah kata dari saya selama perkuliahan ini.
mohon untuk saling membebaskan gitu ya, tidak jadi hutang bagi saya, terutama kalau pertemuan, kalau saya hitung di absensi sih kita pertemuan ini adalah pertemuan 15 gitu ya. Tapi saya takutnya salah hitung gitu ya, atau pertemuannya kurang gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti dengan UAS jadi 16 pertemuan gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang-kurang, saya mohon maaf dan minta untuk dibebaskan oleh Anda gitu ya. Tidak menjadi hutang saya di akhirat nantinya ya, mohon maaf. Dan saya pun mendoakan semoga Anda sukses di masa yang akan datang gitu ya, melalui materi perkuliahan saya ini. Semoga kita bertemu lagi di mata kuliah lain. Kalau Anda berminat mengenai materi-materi yang seperti ini dan juga materi-materi penelitian, biasanya nanti akan bertemu mata kuliah saya. Dan juga kalau misalkan Anda ingin ada yang mau ditanya atau dibantu, boleh menghubungi saya gitu ya, meskipun saya agak slow rest gitu ya kalau dalam kondisi sibuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa mengupayakan untuk Anda atau untuk melayani Anda gitu ya, kalau misalkan ada yang mau Anda tanyakan. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga akhir perkuliahan ini menjadi berkah dan juga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup.